والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa untuk memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk beribadah kepadanya tanpa kekurangan sedikit apapun, tidak sakit, tidak banyak pikiran, tidak banyak permasalahan, sehingga kita dapat berkumpul khusyuk menunaikan ibadah sholat isya, ibadah sholat tarawih, dan ditutup dengan sholat witir. Semoga kula lan panjenengan sedanten bisa termasuk dari orang-orang yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, man qama ma'al imami hatta yansarif kutibat lahu qiyamul laila, yang artinya barang siapa yang sholat malam atau sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka ditulis baginya sholat semalam suntuk. Amin ya robbal alamin. Jadi habis ini jenengan tilem sare iku ditulis pahalane tesih sholat sampai subuh nanti. Alhamdulillah. Para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus pun dikabaripun bapak-bapak dan ibu-ibu sedanten. Alhamdulillah saya nggih insyaallah. Alhamdulillah. Kinten-kinten tasih semangat boten niki. Posanipun. Terawih kurang. Nah, hawae kurang, masyaallah. Tapi pahalanya insyaallah sampun sampai salat subuh insyaallah. Tapi kalau kita pikir-pikir, ternyata puasa tahun ini kayaknya agak lama gitu. Nah, kita kan sudah masuk hari ke-6, puasa ke-6, besok insyaallah masuk ke hari ke-7. Jangkep 1 minggu atau 1 pekan. Kok kinten-kinten kok suwe ketokane dengan sawangane. Tapi nggih lek misale lari-lari niku gak kerasa pun sak minggu. Nah, kan bapak-bapak terus nyambut damel, ibu-ibu nggih masak sahur sampun kaping 7 niki. Masak sahur ini pun kalian masak kagem buka puasa. Jadi alhamdulillah kalau masih semangat, tapi mungkin ada dari kita itu, mungkin juga saudara-saudara kita, anak-anak kita iku sudah, ya Allah Pak, kok posone kok suwe men cek dinten ke-7. Nah, niku mungkin kita harus membangkitkan semangat kita untuk tetap istiqomah sampai Ramadan ini selesai. Karena salah satu caranya untuk membangkitkan semangat ini, kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakniki wonten badhek-badhekan niki. Jenengan sedanten napa wonten sing ngertos Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku poso Ramadan berapa kali? Wonten sing ngertos napa mboten niki? Berapa kali sih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku berpuasa di bulan suci Ramadan? Pinten? Sebulan. Oh, sebulan nggih. Maksudnya berapa tahun gitu? Peng pinten nih? Berapa, Bu? 8 tahun. Wonten melih jawabannya? Nah, jadi jawabannya itu pernah dikatakan oleh seorang ulama, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, sahibul kitab Arba'in Nawawi, sahibul kitab Syarahu Shahihi Muslim. Dalam kitab beliau yang berjudul Al-Majmu' fi Syarhil Muhadzab, beliau mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu berpuasa di bulan suci Ramadan 9 kali atau 9 tahun. Karena puasa bulan suci Ramadan itu disyariatkan pada tahun 2 Hijriah, dan Nabi Muhammad SAW itu meninggal wafat pada tahun 11 Hijriah. Kinten-kinten lek posone Nabi Muhammad SAW kalian posone kita niku akeh sinten. Nabi Muhammad 9 kali. Kita sudah
Wah, lebih dari itu, nah. Lebih dari 9 kali. Kalau umur 30 sudah 20 kali puasa. Lek carane poso tahun 10 tahun berarti sudah 20 kali puasa. Lek 40 30 kali. Lek 50 tahun sudah 40 kali. Tapi nopo yakin, apa yakin kita puasa kita itu sudah diterima oleh Allah SWT dan diberi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, niku agar kita tahu ya. Jadi kan kita sudah berpuasa banyak kali. Tapi agar puasa kita itu semakin berkualitas khususnya Ramadan kali ini, kita perlu tahu apa sih syarat-syaratnya itu agar puasa kita diterima dan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, ulama Saudi, muftine wong Saudi, MUI-ne Saudi, niku menyebutkan 3 syarat agar puasa seorang itu diterima dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama, kita harus yakin bahwasannya puasa itu hukumnya wajib. Nah, jadi puasa itu hukumnya wajib. Ada di rukun Islam, ada di rukun Islam, dan sebagai seorang muslim harus mengimani bahwasannya puasa itu hukumnya wajib. Insyaallah gampil gini teman. Nah, setunggal ini. Kemudian yang kedua para jamaah sekalian, sehendaknya kita berpuasa itu semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk ikut-ikutan. Waduh, bulan poso kabeh mosok gak poso rek. Nah, bukan seperti itu. Apa malih? Wah, aku mumpung Ramadan tak poso ben timbanganku medun sithik. Ben kuru. Bukan seperti itu. Tapi murni untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat yang kedua. Jadi kita ikhlaskan dari tujuan-tujuan lainnya, murni mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini yang paling penting. Sehendaknya ketika kita puasa, kita juga menjauhi dosa-dosa besar agar puasa kita tidak rusak. Karena ketika kita puasa itu tujuannya untuk apa, Pak? Untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Kata Allah SWT di dalam firman-Nya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian wahai manusia berpuasa itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, dan juga ketika kita menjauhi dosa-dosa besar, jadi poso itu nggak boleh sombong, poso nggak boleh bejo, poso nggak boleh ngerasani. Nah, ini biasanya lisan ini kan enteng. Lek gak ngomongi wong iku mboten enak sak dinten. Nah, niki pas poso ditahan agar Allah SWT memberikan ampunannya kepada kita semua. Itu yang semangat yang pertama. Jadi Nabi Muhammad SAW itu 9 kali, kita sudah berkali-kali, hendaknya kita lebih bisa memperbagus puasa kita setiap tahunnya agar dapat ampunan dari Allah SWT. Yang kedua, kinten-kinten semerap boten. Nabi Muhammad SAW itu ketika poso niku yuswane pun pinten, yuswane pun Nabi Muhammad SAW. Pinten? Boten semerap? Pinten Ibu? Wah, matematika ini kan widiku kan pun didiku. Kan pinten Bapak? 49 pasti 49. Kan Nabi Muhammad SAW kan meninggal umurnya 62, 11 Hijriah. Puasa disyariatkan 2 Hijriah. Berarti tinggal dikurang aja 9. 62 kurang 9 berarti 53. Nabi Muhammad SAW niku diperintahkan puasa oleh Allah umur 53 tahun. Wonten teng mriki 53 tahun. Wah kata. Niku pertama kali lek jenengan kita sedanten pun latihan saking umur 10 tahun. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW itu
sudah tua memasuki usia senja niku diperintahkan untuk puasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih muda, yang belum 53, nih adik-adik, mas-mas, dan juga sudah latihan sejak umur 10 tahun, harusnya lebih kuat dan lebih semangat untuk berpuasa. Jadi ketika puasa nggak boleh males-malesan. Ketika puasa nggak boleh tidur-tidur terus. Jadi harus tetap semangat, bahkan lebih semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, ketika Nabi Muhammad SAW itu tahun pertama diperintahkan untuk puasa, umurnya 53. Kemudian ketika tahun pertama itu Nabi Muhammad SAW harus menghadapi sebuah peperangan yang sangat dahsyat. Jadi perang ketika bulan suci Ramadan. Dan peperangan itu, Pak, pasukannya Nabi Muhammad SAW itu jumlahnya 310, musuhnya kaum kafir Quraisy jumlahnya 1.300 lawan 1.000. Satu orang lawan 3 musuh. Wah, kinten-kinten lek sakniki niku kejer apa mboten? Melayu apa mboten sakniki? Ya Melayu. Tapi Nabi Muhammad SAW meskipun puasa pertama kali harus berperang, pasukannya segede, musuhnya kata, tapi nggih panggah, los. Nah, dan atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW dapat mengalahkan 1.000 pasukan kaum kafir Quraisy bersama 310 tentaranya. Dan itu peperangan itu disebut dengan perang Badar Al-Kubra. Nah, jadi kita sebagai kaum muslimin sudah seminggu ini puasa harus tetap semangat, karena pertama, kita puasa sudah banyak, sudah 20 kali, sudah 30 kali lebih baik dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika kita puasa masih muda, berbeda dengan Nabi sudah 53 tahun. Kemudian yang ketiga, ketika kita puasa bulan suci Ramadan, yo enggak perang, aman, damai, sentosa. Sahur nggih sahur, nyambut damel nggih nyambut damel, buka puasa nggih buka puasa, sampai wonten sing bukber. Lek perang nggih mboten nate bukber, Pak. Nggih. Nggih napa mboten? Nah, jadi 3 alasan ini harus menyemangati kita, membuat kita lebih semangat lagi dalam beribadah untuk menggapai pahala serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami nggih Bapak-bapak sekalian? Semoga Allah SWT menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa dan dapat mempertahankan ketakwaan kita ini nggak hanya di bulan suci Ramadan, akan tetapi sampai bulan-bulan selanjutnya, sampai kita menemui bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat kita pelajari pada malam hari yang mulia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.